Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Rahmadani. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 3 Depok. Kali ini saya akan membuat video ujian praktek mata pelajaran kolaborasi sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, PKN. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Urutan secara kronologis PKI bisa tampil dalam panggung politik di Indonesia. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonial dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno di bawah Aidit. PKI berkembang dengan sangat cepat dari sekitar 3.000 sampai 5.000 anggota pada 1950 menjadi 165.000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada tahun 1959. Sebelum pemilihan 1955, PKI disukai Soekarno untuk rencana demokrasi terpimpin dan merupakan pendukung aktif Soekarno. Pada pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 dari 540 kursi. Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama, PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan di beberapa kota. Pada September 1957, Masyumi yang merasa tersaingi oleh PKI secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang. Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalis atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Pada Februari 1958, terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Soekarno yang mulai condong ke timur. Di kalangan militer dan politik sayap kanan, mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950. Selain itu, pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusat dan daerah menjadi pemicu. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemerintahan yang disebut revolusi ini segera menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI. Namun kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi kelas dan multi golongan. Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada bulan Maret 1960, PKI mengecam penanganan demokratis anggaran oleh Soekarno. Pada tanggal 8 Juli, Harian Rakyat menerbitkan sebuah artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pemimpin PKI sempat ditangkap oleh militer, tetapi kemudian dibebaskan atas perintah dari Soekarno. Interpretasi baru terhadap peristiwa Madiun bagi Aidit dan kawan-kawan yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 adalah usaha PKI mempertahankan diri dari serangan pemerintah. Narasi ini kemudian berkembang dengan menyudutkan Muhammad Hatta, Sukiman, dan Nasir sebagai provokator dan membuat PKI berontak.
agar lebih meyakinkan. PKI juga menunjukkan penghormatan pada simbol-simbol nasional. Perlahan, PKI membangun citra sebagai partai nasionalis, anti kolonial, bertanggung jawab, anti kekerasan, dan demokratis. Selain menampilkan diri sebagai patriot nasionalis, maka PKI pun menjelaskan bahwa dia tidak bersikap memusuhi agama. PKI mulai kembali melakukan kegiatan di kalangan petani yang terhenti setelah pemberontakan Madiun di Padang. Ketika UU Pemilu disahkan pada April 1953, masa kampanye bergulir. PKI sudah memiliki ancaman yang lebih mantap dibanding partai lain. PKI lebih siap dengan membedakan isu kampanye yang berbeda untuk level nasional dan perdesaan. PKI memainkan isu-isu kemiskinan dan cengkeraman asing atas perekonomian untuk tingkat nasional. Sementara di daerah, terutama yang dekat dengan perkebunan, isu agraria jadi jualan utama. Desa-desa selain menjanjikan pembagian tanah, aktivis PKI giat mengadvokasi penggarap liar di daerah sekitar perkebunan. Selain isu populis yang membuat daya tarik PKI melejit di kalangan akar rumput adalah konsistensi kegiatan sosial mereka. Aktivis PKI di desa-desa tak hanya lantang menyerukan jargon politik, tapi juga ikut memimpin perbaikan jalan dan irigasi, mengorganisasi pemakaian alat-alat pertanian secara kolektif sehingga membantu korban kebakaran dan banjir. Bagi partai komunis, kegiatan semacam itu dimaksudkan tidak hanya untuk menang dalam pemilihan umum, tapi juga untuk membangun basis massa yang permanen. Sifat jangka panjang kegiatan kesejahteraan sosial ini membedakan PKI dari partai-partai lain yang umumnya mencontoh PKI. Selanjutnya, latar belakang terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau biasa kita sebut dengan gerakan G30S-PKI. Secara umum, G30S-PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang bisa disebut dengan Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Peristiwa G30S PKI pada 30 September sampai 1 Oktober 1965 bukan dilakukan tanpa sebab. Tentu ada hal yang melatar belakangi dan pihak yang menjadi dalang atas peristiwa tersebut. Munculnya berbagai dugaan terkait penyebab dan dalang di balik kekejaman PKI pada peristiwa G30S PKI bukan hanya sebatas dugaan, muncul berbagai fakta yang didukung beberapa bukti nyata terkait latar belakang terjadinya pemberontakan G30S PKI. Salah satu latar belakang peristiwa G30S PKI yang diketahui secara luas oleh masyarakat yaitu keinginan pasukan PKI melalui pimpinan Letnan Kolonel Untung untuk menggagalkan isu Dewan Jenderal melalui pimpinan Letnan Kolonel Untung. Pasukan PKI memulai misi G30S PKI dengan mengirimkan pasukan untuk menculik 7 jenderal Indonesia. 7 jenderal yang termasuk target penculikan pasukan Cakrawirawa adalah Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, MT Haryono, Sutoyo Siswomiharjo, S. Parman, Suprapto, dan D.I. Panjaitan. Akan tetapi, terjadi peristiwa salah tangkap sehingga AH Nasution tidak diculik oleh pasukan PKI, melainkan ajudan Menko Hankam AH Nasution, yaitu Perwira Pierre Tendia. Selanjutnya, akibat peristiwa G30S PKI bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden Soekarno kehilangan kewibawaan di mata rakyat Indonesia. Yang kedua, kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara. Ketiga, sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Yang keempat, munculnya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan rakyat beserta mahasiswa yang tergabung dalam KAPI, dan KAPI menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Pelanggaran yang kelima, pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan komunisme hingga saat ini. Yang terakhir, selanjutnya beberapa sikap pelajar yang harus dimiliki untuk menjaga keutuhan NKRI.
Yang pertama itu mulailah untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Belajar dengan tekun demi kemajuan bangsa, membina kerukunan dengan tetangga, saling menghargai dan menghormati, saling tolong menolong dalam sesama sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.